Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelinci Picture. Pada kesempatan kali ini kita akan review kandangnya Mas Ari. Nah, nama saya Ari ya. Nama panggilannya itu beda di teman-teman peternak kelinci. Saya dipanggilnya Ari. Alamatnya ini di mana ini, Mas? Desanya Desa Salebu, kecamatannya Majenang, kabupatennya Cilacap. Untuk awal mula memelihara kelinci itu bagaimana ceritanya, Mas? Kebetulan dulu tuh saya mengawali peternakan kelinci dulu Pak di Jogja. Itu di Jogja, di tempatnya ya Kabupaten Bantul, kecamatannya Pleret. Dulu saya mengawali di sana sekitar ya mungkin bisa 5 tahun atau 4 tahun, udah lama sekali. Itu awal mulanya dari hobi Pak, hobi dari ponakan itulah. Yeah. Kebetulan kan di sana saya tinggal sama kakak dan juga keponakannya itu pengen melihara kelinci Pak. Dan sampai situlah kok lihat potensi kelinci itu sangat bagus. Akhirnya beralih ke ternak yang biasa aja Pak, seperti di kampung yang pedaging itu. Tapi kok lambat-lambat kesini-sini pengen ke hias, terus beralih ke hias Pak. Tapi cuma hias ya sekitar 2 tahun lah mungkin. Namun sekarang saya pindah. Sekarang saya nyoba mengawali ini ya sekitar 3 bulan. Kelincinya yang diternak nopo mawon ini? Kalau saya sekarang spesialisnya ke Netherlands Dove sama ke Dutch. Itu. 2 itu berarti ya? Iya, cuma 2 jenis. Berarti ini masuk kelinci hias gitu ya, Mas ya? Ya kalau bisa bilang itu memang full hias apa ya itu ya. Karena kan termasuknya kan kelinci mini. Kalau kelinci mini kan ke hias lah itu. Biasanya kita kan customernya itu ya konsumennya ke hewan-hewan, maksudnya kayak ke orang-orang yang penghobi, biasanya yang ke hiburan, ke taman dan lain-lainnya. Indukan sekarang yang di sini berapa? Kalau untuk indukan, kebetulan saya kemarin membawa dari Jogja, itu ada Dutch-nya itu sekitar 7. Ya. Kalau endingnya cuma 6 kemarin. Kalau jantannya ada 2, kebetulan kan saya perbandingannya kan kalau dat betinanya 7, jantannya 1. Untuk endenya 5, nanti jantannya 1, seperti itu. Iklimnya sendiri antara Jogja sama di Majenang ini gimana, Mas? Kalau saya bilang di sini ya untuk iklim ya, sini sama sana apa ya Pak? Panas ini Pak. Panas ini? Ya panas Cilacap sini. Tapi kalau kebetulan kan tempat saya di sini di sekitar persawahan sih ya, agak banyak udara-udara segar, angin-angin itu ya agak lumayan lah udaranya di sini, agak sejuk. Jadinya lumayan bagus. Kalau saya lihat perkembangan ke kelinci aja di sini untuk produksi dan juga perkembangannya bagus di sini Pak. Karena ya mungkin tempat saya kebetulan ini di pinggir sawah ya mungkin ini ya agak anginnya tuh udaranya agak segar gitu loh. Mungkin itu. So, 3 bulan ini sudah produksi no belum ini? Kalau untuk produksi selama 3 bulan ini alhamdulillah sudah Pak. Namun karena kemarin peralihan dari Jogja ke sini itu kan membutuhkan waktu. Kebetulan saya kan ini kelinci saya pindah itu per bulan Juli Pak kemarin, bulan Juli, dan posisi kandangnya itu belum jadi seperti ini. Ini kandang ini baru jadi paling ya sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Tadinya saya tempatkan di dalam, karena di dalam belum maksimal kandangnya. Ada yang kendala di skabies, karena nggak sempat saya keurus sih itu tempatnya juga. Nah kemarin ada yang produksi itu sekitar 3 indukan atau 4 indukan. Tapi ya kebetulan kemarin ada yang mati, karena mungkin ya kalau Ende kan termasuknya kelinci yang gampang stres gitu Pak. Kalau kita pindah-pindah itu kalau udah usia janinnya, anakannya tua di dalam kandungan, itu keguguran. Nah kebetulan kemarin kendala dari saya itu skabies, dan posisi udah hamil tua, itu keluarnya itu yang hidup paling cuma 3, 2, yang lain mati. Tapi keluar? Iya, sempat keluar itu, sempat produksi. Ya alhamdulillah ini kalau punya saya kemarin dari pejantannya itu ngisi Pak, ngisi terus. Kendalanya yaitu kemarin karena belum optimal dalam penempatan kandang, yaitu kendalanya di situ. Berarti karena mungkin belum tenang gitu ya? Ya mungkin belum stabil lah. Masih proses apa namanya penyesuaian diri gitu ya, intinya ya.
ya cukup kaget Pak lah kalau saya pindah ke sini. Tadinya saya ternak di Jogja yang kapasitas banyak kan. Dulu sempat di Jogja kan saya kan basicnya kan dari pedaging, saya rombak semua jadi hias. Karena lihat potensi di harga kelinci hias kan ya lebih tinggi. Itu penjualan juga kemarin di kota Jogja kan karena kota besar ya, banyak peminatnya juga. Makanya kok lihat potensinya kok di kelinci hias itu bagus, saya pindah. Tadi yang cuma melihara 5 ekor, kita tambah lagi, saya tambah lagi 10 ekor, sampai kemarin sempat sekitar 35 sampai 40 ekor indukan, Pak. Ya. Okay. Nah, dari 30 sampai 35 ekor indukan itu kan kalau kemarin di Jogja itu bisa tiap bulan panen gitu ya. Nah, itu strategi yang diterapkan gimana, Mas? Oke. Misal kita mempunyai taruhlah 20 indukan 20 indukan. Nanti yang 10 indukan itu diproduksi di bulan Januari, nanti bulan Maret ya seperti itu. Nanti yang 10-nya lagi itu di Februari, April, nah, sampai selanjutnya gitu. Caranya seperti itu Pak. Mungkin kalau kita lihat apa ya, produksinya kan seperti ini, 1 bulan untuk masa kehamilan, 1 bulan itu untuk masa sapihan. Biasanya saya kalau jual kelinci itu di umur 1 bulan. Atau mungkin di umur 2 bulan juga bisa. Biasanya kalau saya jualnya 1 bulan. Lebih ringan 1 bulan? Ya, lebih ringan. Jadi kita tuh menekan biaya operasional pakannya juga. Dan operasional untuk kandang-kandangnya juga. Dan kita juga ngejar produksi. Biasanya saya seperti ini Pak. Kalau misalkan anakan itu 3 minggu udah siap disapi, kita sapi perlahan. Umur 3 minggu anakan misalkan ya, siangnya saya ambil, paginya, nanti malamnya saya gabungkan dengan indukannya. Nah, nanti 1 bulan itu baru kita full lepas. Di situ misalkan di umur 1 bulan anaknya, indukan kok udah siap dikawinkan lagi, diproduksi lagi, kita kawin. Tapi kalau memang kok, oh ini kemarin baru apa ya, molting misalnya, molting ya, atau mungkin ini posisi apa ya, badannya mungkin belum gemuk, belum ya optimal untuk siap dikawinkan, kita tunggu dulu. Namanya itu biasa saya sebut perbaikan gizi dulu itu biasanya. 1 minggu perbaikan gizi. Hanya kalau memang posisi kok ini indukan masih kurus, kita paksakan untuk kawin, nanti produksinya kesannya kurang lancar, biasanya seperti itu. Ya, termasuknya kayak kemarin saya resepnya seperti itu, berhasil gitu Pak. Saya kurang tahu, mungkin dari breeder-breeder yang lain mungkin ada resep-resep yang lain seperti itu. Berarti untuk disapih misalkan itu tadi sudah 3 minggu kemudian sampai 1 bulan disapih, berarti intinya setelah disapih, benar-benar disapih, itu selang berapa hari untuk induknya dikawinkan lagi? Biasanya saya kayak tadi misalnya saya udah 1 bulan, anak udah 1 bulan udah saya full sapi Pak itu. Karena masa kelinci yang saya lihat umur 3 minggu itu anak-anak sudah mulai belajar minum, makan juga. Namun untuk ASI tetap ngalir. Namun ya itu untuk indukan nggak full ASI, paling cuma beberapa menit ya, misalkan hanya 1 hari, nggak kayak sesering yang umur 0 hari sampai ke 3 minggu. Nah itu biasanya kalau umur 3 minggu ya itu saya sapihnya itu cuma siangnya aja, malamnya saya gabungkan. Nah nanti umur 1 bulan anakan full saya sapi, indukan saya kawinkan. Jadi bebarengan, nanti anaknya disapi, indukannya saya kawinkan lagi. Nah posisi mau mengawinkan itu kita lihat kondisi indukannya dulu. Kalau indukannya sudah gemuk, udah siap kita kawinkan, kita kawinkan langsung. Kebetulan kalau saya kawinkan itu 1 hari Pak, 1 hari 3 kali. Dicampur terus atau gimana? Enggak, posisi yang saya terapkan itu ya, itu setelah maghrib, intinya setelah maghrib lah. Mau jam berapa, 7, 8, 9, 10 malam, nggak masalah, yang penting setelah maghrib aja. Karena aktivitas kelinci itu lebih optimal di malam hari dan lebih bagus di malam hari. Saya kawinkan 3 kali.
misalkan ya kayak kemarin saya sharing-sharing dengan teman-teman itu katanya kan kalau kita kawinkan malam hari itu bagus. Itu saya terapkan malam hari, misalkan saya kawinkan jam 7, si betina masuk ke kandang jantan. Nanti kalau udah proses kawinnya selesai, saya ambil lagi betinanya. Saya nunggu sekitar 15 menit atau 10 menit. Nah, nanti kita masukkan lagi ke kandang jantannya lagi betinanya. Nah, nanti itu proses kawinnya lagi, sudah selesai, kita ambil lagi. Nunggu 15 menit lagi. Kalau sudah 15 menit, betina masukkan ke kandang jantan. Nah, seperti itu Pak prosesnya. Berarti masuk 3 kali ya? Ya, kalau saya itu 3 kali. Karena saya memastikan dulu itu, kalau mau 1 kali, takutnya itu sperma yang dibuahinya itu kurang banyak atau kurang maksimal. Makanya saya 3 kali seperti itu. Nah, untuk jantan sendiri yang saya terapkan memang 1 minggu saya maksimalkan itu, pokoknya 1 minggu hanya untuk 1 ngawinin betina. Berarti stamina tetap terjaga gitu ya? Ya. Jadi misalkan kita mau mengawinkan si betinanya, jantannya nggak terlalu capek. Soalnya kan yaitu kita optimalkan dulu spermanya si jantannya. Biasanya 1 minggu 1 kali buat ngawinkan. Nah, kalau gambaran saya kemarin seperti ini Pak, perbandingannya jantan 1 itu 8 indukan betina atau 10. Jadi kan anggaplah saja betina itu 1 bulan untuk mengawinkan 8 indukan betina 1 bulan. Berarti kan tadi kan kita kan panen kan sekitar 2 bulan sekali ya. Nah, jadi kan 5 jadi pas 10. Itu gambaran dari saya seperti itu dulu. Ya Mas, pastinya ya ada kegagalan, ada keberhasilan. Tapi dari beberapa saya amati dan saya lihat-lihat, untuk kegagalan ya minim lah kalau bagi saya. Rata-rata indukan punya saya produksi. Kalau untuk kegagalan dari sistem itu berapa persen kira-kira? Ya kayak tadi misalkan saya ada 20 indukan, paling ada kegagalan tidak produksi ya sekitar 2-3 itu ada. Ada dari itu penyebabnya molting, ada penyebabnya skabies, atau mungkin perlu perbaikan gizi karena kadang-kadang ada darts yang beranaknya tuh sampai 6, 7. Biasanya kalau anaknya 7 atau 6 itu kita ekstra dalam pakannya juga. Dan posisi indukan juga itu otomatis kan akan kurus ya. Soalnya kan asinya kan terlalu banyak yang diproduksi dan diambil oleh anakannya itu. Makanya itu biasanya kendalanya di situ. Itu kita fitkan dulu, kita perbaikan gizi 1 minggu dari yang tadi anakan 1 bulan, dikasih jarak 1 minggu untuk perbaikan gizi, baru kita kawinkan lagi indukannya. Sebelum itu mungkin pernah misalkan mengawinkan kelinci juga, misalkan uji coba gitu ya? Untuk mengawinkan kelinci sebelum anaknya disapih itu dulu pernah juga enggak? Kalau saya kebetulan belum pernah mencoba Pak. Mesti kalau saya itu akan mengawinkan kelinci kalau anakannya sudah disapih. Soalnya saya khawatirnya ada tingkat kesetresannya sendiri untuk kelinci yang saya kawinkan, tapi posisi masih menyapih masih menyusui gitu loh, masih sama anakannya itu. Khawatirnya seperti itu. Karena kalau lihat kelinci sendiri, kalau posisi masih ada anaknya itu agresif. Nah, itu kadang-kadang agresif. Kayaknya khawatirnya ketika kok saya kawinkan ini betinanya masih agresif, tingkat kesetresan ada, kan otomatis pembuahan di dalam kandungannya kan takutnya gagal. Ya memang ada yang berbicara beranggapan seperti itu berhasil, tapi kan saya juga meminimalisir kegagalan, juga mengoptimalkan indukan seperti itu biar indukannya tidak terporsir gitu ya. Mungkin itu juga lebih bagus, kan kita menunggu indukan siap dulu. Kalau untuk pakannya nopo nih kita ngerti? Kebetulan kalau saya dulu ya karena kesibukan Pak, tidak sempat mencari rumput seperti petani-petani yang lain ya. Saya full pellet Pak. Nah, kebetulan saya beri makan itu pagi sama setelah sore. Oh iya. Ya sekitar jam 7 jam 8. Kalau pagi jam berapa? Kalau pagi biasanya setengah 6 jam 5. Iya. Sebelum pergi kerja gitu. Ya sebelum pergi kerja. Soalnya kalau kelinci saja itu kan hewan nokturnal ya Pak ya. Biasanya kalau udah jam 7 tuh hawanya kelinci itu sudah
PW udah tidur lah jam 7 itu. Khawatirnya kalau kita kasih makan malah tidak dimakan. Malah tidak dimakan. Soalnya saya pernah Pak, dulu pernah ngasih makan kelinci itu jam 7 sampai jam 8 lah itu. Sampai sorenya sampai malamnya itu utuh tuh, nggak dimakan. Makanya saya ganti ritmenya, kasih makan jam 6 sama jam 5. Memang bagus-bagusnya itu jam 5 Pak. Jam 5 ya, karena posisi posisi kelinci masih aktivitasnya tuh rutin. Aktivitasnya tuh masih apa ya? Ya masih lincah lah seperti itu. Itu lebih bagus. Kan kalau untuk kelinci pedaging rata-rata itu 100 gram gitu ya. Kalau untuk kelinci hias sendiri berapa ini? Kalau kelinci hias kemarin karena ritme saya bukan ke kelasnya kontes ya Pak ya. Karena kalau saya kan di sini memang kelincinya hias, tapi ya jual umum aja untuk para penghobi-hobi. Ya yang kelas umum aja. Saya takarannya sedikit kok Pak. Kalau jenengan tahu apa ya, botol aqua gelas itu, itu tidak ada seperempatnya Pak itu Pak. Makanya sedikit banget itu. Mungkin kalau yang bisa kita lihat takarannya nggih, mungkin ya ini ya sekitar segini lah. Ini taruhlah ini gelas, gelas minum kaca ya. Ini kan setengah, ini seperempat. Palingnya ini kalau malam seperempat untuk dat. Kalau idenya ya setengah lah seperti itu. Oh kadang-kadang kalau saya melebihi batas itu nggak makan, masih sisa. Atau mungkin nanti efeknya seperti ini, hewannya itu, kelincinya itu nanti over, terlalu gemuk. Terlalu gemuk. Nah itu biasanya saya lihat kalau terlalu banyak makan peletnya, terlalu banyak hasil makannya, itu over gemuknya tuh biasanya ada jadinya di leher ini loh, tergemukan. Biasanya kita lihat cek di gemukan dan badannya itu gemuk itu ada itu. Nanti mengganggu juga di produksi. Tetap itu mengganggu itu tetap. Makanya ya kita harus bagaimana ya takarannya. Antara kelinci satu dan kelinci lain juga itu beda. Ada yang makannya tuh banyak, ada yang tidak. Makanya kadang kalau kita mau memberi takaran kok sama semua antara satu kelinci dan lainnya, itu tidak menjadi patokan Pak biasanya Pak. Makanya saya lihat karakteristik satu-satunya kelincinya. Oh kalau yang ini mungkin makannya segini, kalau yang ini segini, itu saya bedakan. Oh kadang-kadang ada yang dikasih makan tadi seperempat gelas masih utuh, ada yang habis, itu ada yang seperti itu. Nah saya khawatirnya kalau disamaratakan nanti di pas apa ya dia posisi menyusui itu malah kendalanya indukannya jadi kurus gitu loh. Makanya saya tidak menjadi patokan harus berapa gram. Memang kalau kita berbicara di keilmuannya di kelinci hias itu memang ada batasannya ya. Ini bobot segini berapa gram. Tapi kalau saya nggak sampai ke situlah kalau teorinya. Yang penting di sini produksi, kita amati kelincinya masih sehat dan juga bisa buat produksi ya. Kalau untuk kendala di kandang sini, kembung masih jadi kendala Bu? Kalau untuk saya sendiri, pas waktu ternak di Jogja sampai pindah ke sini belum ada. Ya semoga aja tidak ada ya Pak ya. Karena kan ya kemarin kita bersama teman-teman sharing-sharing tentang masalah penyakit-penyakit atau kendala yang pada kelinci itu saya atasi sedikit-sedikit. Untuk yang kendala lain kayak skabies itu ya tentunya sebagai breeder siapapun ya udah pernah ngalami itu Pak. Kalau skabies memang rata-rata begitu. Yang penting kita sudah bisa menanganinya. Ya. Kalau untuk mencret gimana mencret? Kalau mencret saya pernah mengalami pas waktu di Jogja Pak. Kebetulan kalau di sini saya tidak mengalami. Kebetulan kan saya kan pernah mengalami ini Pak, pergantian pakan. Dulu pernah dari pakan A, B sampai C. Ada 3 produk yang saya pakai Pak, itu pakannya. Itu merubah dari segi bobot juga merubah, dari segi produksi merubah, bulu tentunya merubah itu. Dan juga dari pencernaannya itu berubah. Pernah ada saya tadinya di produk A, produksi lancar ya Pak ya, produksi lancar.
karena mungkin kami sebagai peternak yang menginginkan meminimalisir operasional ya, biar lebih murah, hemat untungnya ya hemat lah seperti itu. Saya beralih ke produk B. Saya coba murah itu. Untuk 1 bulan itu tidak terasa Pak, tidak terasa ada perubahan. Setelah 2 bulan ada perubahan. Oh, ada yang mencret dari anakannya, dari indukannya juga agak kurus. Itu yang saya alami Pak, seperti itu. Saya pindah lagi ke produk A lagi seperti itu. Nah, dari setiap produk itu ada plus minusnya ada ya Pak ya. Ya, kalau saya mungkin berpesan ya, harga membawa rupa lah mungkin lah Pak, itulah. Ya mungkin kalau untuk harganya yang agak mahal itu bagus. Ya itulah. Tapi ya tidak semuanya mungkin harga itu bagus, ya ada yang harganya ekonomis tapi bagus ya, ada seperti itu. Kalau untuk pergantian pakan sendiri itu dulu langsung atau gimana modelnya? Kalau dulu saya pergantian pakan A, B, ke D itu tentunya ada peralihan sedikit-sedikit ya Pak ya, tidak langsung saya plus ganti, ini enggak. Tentunya saya pertama takarannya itu setengah-setengah, saya mix dulu, perbandingannya tetap pertama 1/4 itu yang produk baru, yang 3/4 itu yang produk lama. Nah, saya alih lagi 1 minggu, setengah-setengah, yang setengah yang baru, setengah yang lama. Terus 1 bulan lagi saya alihkan, baru yang 1/4 itu yang lama, 3/4 yang baru. Nah, nanti 1 bulan itu baru saya full. Nah, ketika 1 bulan itu, ya sekitar 1 bulan, 2 bulan itu, terasanya di 2 bulan Pak. 1 bulan tuh belum ada terasanya. Di 2 bulan itu ada perbedaannya untuk di kondisi kelincinya tersebut. Berarti efeknya terlihat setelah 2 bulan gitu? 2 bulan, iya. Setelah tahu ada efeknya, langsung saya ganti ke produk lama tanpa saya mix lagi. Soalnya udah tahu, wah kualitasnya seperti ini. Saya nggak tahu ya itu efeknya dari mungkin kebiasaannya atau mungkin kualitas pakan yang baru itu kurang atau gimana, saya kurang tahu. Intinya ketika ada kegagalan pada produk yang baru, langsung saya stop langsung untuk produksi untuk pakannya itu. Misalkan kita mau ganti pakan, ada prosesnya tadi seperti itu ya, dicampur-campur dulu gitu ya? Oh, tentunya harus Pak itu. Ya kalau saya boleh menyarankan kepada breeder-breeder yang lain ya, kalau mau mengganti pakan kepada hewan kelinci kita, di mix. Soalnya khawatirnya kan kalau kelinci ketika ganti pakan nggak mau makan gitu loh. Yang saya khawatirkan, yang kita khawatirkan, kalau sampai itu kelinci kok nggak mau makan kan kasihan. Otomatis kan ya ada pengurangan asupan. Pasaran di Majenang sendiri gimana sekarang ini? Kebetulan kalau saya dulu basicnya kalau di Jogja itu kan online ya Pak ya. Kita online dan juga itu perorangan. Kalau marketing saya dulu kan online. Ada yang online lewat teman, ada kita punya mitra. Ya pokoknya mitra siapalah gitu ya, saya sebutkan channelnya mungkin seperti itu. Dan juga ada online lewat WhatsApp. Bisa kita bikin iklan untuk status. Nanti kita pasang kepada orang-orang teman-teman kita. Nah itu marketingnya seperti itu. Dan juga ada saya menggunakan mitra pengiklanannya itu ya lewat media sosial seperti Facebook dan lain-lainnya, itu pakai seperti itu. Nah dulu kebetulan paling banyak saya untuk marketing yang di Jogja itu dari perorangan Pak, itu kebetulan dari WhatsApp. Kebetulan dari teman-teman kan banyak yang menginginkan minta diiklankan di WA-nya dia. Teman ya seperti itu. Nah, makanya saya kebanyakan seperti itu. Nah kebetulan saya di sini baru ya mungkin baru 3 bulan ya. Baru merintis ya? Iya baru merintis. Yang saya terapkan di sini ya mungkin akan sama lah, sama ya Pak. Ya masalah perbedaannya tentu ada ya Pak ya, karena di sini lokasi saya di sini tempatnya daerahnya kan tidak maju seperti yang di Jogja. Kalau Jogja kan termasuk kota besar ya. Kalau sini kan kota kecil, tentunya ada penurunan pemesanan dan juga permintaan. Tapi ya kemarin saya ketika 3 bulan di sini
sudah ada permintaan Pak. Ya alhamdulillah kemarin ada yang tanya, Mas ternak apa, jenis kelincinya kayak apa. Terus saya beri sampel gambar seperti ini, dan juga kemarin saya bagikan gambar-gambar yang dulu pernah diternak di Jogja. Mereka minat karena di sini tuh kayak kelinci yang seperti ini, dan untuk pemeliharaan seperti ini tuh masih jarang Pak. Ya memang masih ada di sini ya 1, 2, 3 mungkin yang menerapkan sistem ternak seperti ini, pemeliharaan seperti ini, jenis yang seperti ini, tapi kan masih awam di sini, masih jarang. Nah mereka tuh tertarik. Ya. Nah, itu mungkin gambaran dari saya untuk memacu. Oh ternyata di sini untuk marketingnya ya bagus, masih berpotensi ya. Berpotensi untuk memelihara produksi kelinci seperti ini. Nah mungkin teman-teman yang misalkan mau mencoba ternak kelinci juga nanti bisa ya di sini Mas. Siap. Di wilayah Majenang, Cilacap, itu bisa menghubungi Mas Ari ya teman-teman. Siap. Jadi untuk belajar juga boleh ya di sini. Boleh. Mas? Kalau kita mau sharing-sharing boleh. Saya terbuka. Kebetulan ini tempat juga udah siap. Memang kebetulan saya pindah ke Cilacap sini ya pengen membuat tempat yang nyaman untuk kita ngobrol, sharing-sharing. Karena ya kenapa ya, kalau kita bisa sharing-sharing seperti ini tambah seduluran ya Pak, ya, tambah seduluran, banyak teman, banyak semangatnya nanti ya dalam peternak kelinci. Ya boleh-boleh saja sini main. Kemudian selain ternak kelinci ini kan Mas Ari juga rencana ternak ikan gitu ya Mas? Ya kebetulan. Itu kira-kira ikannya nopo mawon ini rencananya? Kalau rencana saya ini selagi masih ada kesempatan untuk berusaha, saya mencoba. Kebetulan saya pindah ke Cilacap sini, ke tempat halaman rumah. Kemarin sharing sama teman sama sini, ada yang ternak ikan koi sama gurame itu di sini. Nah, saya sedikit-sedikit ya belajar lah. Ya mungkin potensi-potensi yang di sini bisa saya angkat untuk bawa keluar produksinya biar bisa kita marketingkan keluar juga. Karena ya untuk potensi koi sama gurame juga ini bagus Pak, bagus. Soalnya ya mungkin ini ya buat masukan ke teman-teman ya, kenapa kok saya peternak kelinci. Itu karena satu, alternatif pakannya itu banyak, kedua itu produksinya gampang, ketiga pemeliharanya gampang. Ya kayak saya saja sendiri Pak dulu di Jogja, saya sebenarnya tuh waktunya itu sangat sedikit ya. Kadang-kadang berangkat kerja itu 6:30, pulang nanti jam 2 sampai sore. Nggak ada waktu untuk cari usaha yang lain lah. Makanya kan ketika saya melihara kelinci cukup masih makan pagi sama malam itu udah cukup. Nah itu makanya kok saya pengen pelihara kelinci. Dulu pernah Pak, ketika saya tuh awal-awal mau ngasih makan, nggak ada peletnya Pak. Jadi ya mungkin bahasanya itu ya Pak ya. Saya petik daun pisang sama daun talas itu, saya petik buat ngasih makan. Intinya kan itu yang saya suka Pak. Ketika kita ada kendala dalam memberi makan, itu kita bisa alternatif yang lain. Banyak gitu ya. Nah, ada kendala di waktu, kayak tadi yang saya sampaikan, ngasih makan lah cuma pagi sama malam. Membersihkannya mudah lagi seperti itu. Karena konsep kandangnya ya seperti teman-teman yang tahu lah, konsep kandang kelinci kan air seninya sama kotorannya itu kan terpisah, jadi kelihatan bersih seperti itu. Ya kembali tadi ya yang dibahas oleh bapaknya kan, saya melihara ikan. Nah di sini saya belajar gurame sama koi tadi. Ya pengennya kita kombinasi lah, di sebelah kandang kelinci, yang di sini ada ya itulah tempat pelat ikan. Jadi seenggaknya teman-teman mau main ke sini nyaman, dan buat kita hiburan juga ya buat hiburan. Intinya saya pengen punya teman banyak lah, dan usahanya tentunya banyak Pak itu Pak. Mungkin itu buat kesibukan lah. Kalau untuk yang di akuarium itu ikan apa itu? Kalau yang di akuarium itu jenis ikannya itu cana. Kebetulan kemarin saya di Jogja sempat ikut komunitas juga ya sama teman-teman yang melihara ikan cana. Kalau untuk produksi belum Pak, tapi kalau untuk semacam apa ya, pengembangan kayak gitu ya mungkin sayang bahasa Jawanya ngepul lah caranya itu lah, ngepul seperti itu. Sempat jual
yang produksi temannya, saya yang memarketing kan, saya jual itu ya lumayan saya laku. Itu jenisnya jana kebetulan itu jenis impor, ada yang lokality, ada yang impor. Kebetulan saya pindah ke sini dibawa juga kebetulan untuk ya buat tinggalan lah, seperti buat kenang-kenangan pas waktu di Jogja seperti itu. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin mau pelihara kelinci, Mas? Mungkin pesan dari saya untuk para peternak kelinci yaitu tetap semangat, jangan menyerah ya, karena untuk potensi kelinci ini untuk apa ya, perkembangannya cukup bagus ya. Untuk masalah hiburan itu mungkin di kelinci ya, kalau kebetulan orang sekarang kan itu untuk hiburan itu sangat diperlukan ya, mungkin itu ya banyak di rumah juga, banyak di rumah juga karena pandemi ya, tentunya itu baguslah marketing di situnya. Dan keduanya cara peliharanya itu gampang ya. Kalau masalah untuk skabies itu bisa kita atasi dari pola, mungkin kandangnya yang harus bersih, atau mungkin kita cara mengobatnya dengan suntik, atau mungkin obat-obat alternatif. Kalau biasanya saya kalau untuk obat skabies alternatifnya itu seperti minyak goreng, tentunya yang bukan mendidih ya Pak ya, minyak goreng yang nggak mendidih ya, minyak goreng biasa itu dicampur garam sama belerang, itu dioles-olesnya. Tapi itu hanya mengobati luar. Kalau dalam biasanya saya Pak suntik ya. Saya kebetulan suntik sendiri. Kemarin ada temen yang mengajari pas waktu di Jogja. Nah kebetulan saya udah bisa menyuntik sendiri. Dan untuk yang tadi mungkin untuk peternak kelinci yang saya alami pernah itu pakannya habis, bisa mengganti dengan pakan alternatif seperti daun-daunan, bisa kita dapat dimanapun lah, itulah bisa daun pisang, kates. Cara bahasa Jogja itu kates. Bahasa Majenange gandul. Gandul lah, cara bahasa kerennya gandul itu bisa. Ya kalau ada daun itu yang bagus itu namanya Digofera, itu pakan alternatif. Ya intinya kalau peternak kelinci itu untuk potensinya tetap bagus. Jadi untuk marketingnya dan untuk cara peternaknya itu gampang. Masalah waktu dan biaya operasional itu sudah minim sekali untuk kita tekan. Ya mungkin itu dari saya. Ya monggo untuk seduluran para kelinci kita lebih erat lagi dengan persaudaraan. Intinya kayak gini Pak, kita harus gencar-gencarnya mengedukasi masyarakat bahwasanya kelinci itu bisa menghasilkan juga ya. Untuk alternatif konsumsi saja untuk manusia itu juga orang-orang juga itu bagus. Daging kelinci itu juga sangat sehat. Banyak dokter-dokter itu ya mungkin memberi alternatif pengobatan itu melalui daging kelinci itu sangat banyak, karena ternyata manfaat daging kelinci itu sangat banyak sekali. Ya mungkin itu untuk peternak kelinci lebih banyak kita berdiskusi dan mengedukasi masyarakat untuk lebih-lebih mencintai kelinci, tidak hanya berdaging dan hias juga. Ini seperti itu dari saya. Ya teman-teman, mungkin itu review kandang di tempat Mas Ari. Bagi teman-teman yang mungkin mau membutuhkan bibit kelinci, bisa nanti hubungi Mas Ari ya. Untuk nomor WA nanti bisa dilihat di kolom deskripsi. Itu saja teman-teman untuk kali ini. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, dan rezeki yang bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, bagi yang belum like, di like dulu, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya, sehingga saat nanti channel Kelinci Picture update video, teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih kepada Mas Ari ya. Oke, siapa? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.